Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai aspek legal teknologi informasi dan komunikasi. Aspek legal TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah perilaku atau undang-undang yang mengarahkan pengguna atau pelaku yang berkecimpung dalam dunia informatika agar lebih bermoral, beretika, dan taat akan hukum. Selain itu, untuk meminimalisir kejahatan dan klaim atas piranti informatika. Piranti informatika sendiri baik hardware, software maupun brainware. Nah, aspek legal TIK ini ada beberapa cakupan, yaitu ada 5 cakupan yang kita bahas sekarang, yaitu privasi, data, properti, informasi, dan identitas. Privasi itu apa sih? Privasi merupakan hal-hal atau data-data yang bersifat pribadi. Hanya kita yang berhak mengakses informasi tersebut. Nah, aspek privasi ini merupakan usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Karena banyak orang yang bilang, jangan lihat fotoku, ini privasi. Jangan buka file ini privasi. Jangan ambil dompetku, itu privasi. Nah, itu adalah hak-hak yang kalian miliki. Nah, aspek privasi itu ada privasi sendiri, perlindungan privasi secara universal, dan ketiga, lingkup perlindungan privasi di cyberspace atau dunia cyber, kita kenal dengan internet kalau sekarang. Yang pertama, aspek privasi sendiri tadi sudah saya sampaikan, yaitu privasi itu sendiri merupakan informasi yang hanya orang-orang tertentu atau seseorang itu saja yang berhak mengakses. Itu aspek privasi sendiri. Sedangkan perlindungan privasi secara universal ada beberapa poin, yaitu penyebaran informasi pribadi yang dibatasi. Terus yang kedua adalah informasi pribadi tidak boleh untuk bisnis lain tujuan semula perolehannya. Yang ketiga, dalam memperoleh informasi pribadi, pengguna untuk tujuan bisnis atau memberitahukan kepada pemilik data tentang tujuan penggunaannya. Jadi harus jelas penggunaannya. Terus yang terakhir adalah penggunaan informasi untuk tujuan bisnis harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi data pribadi dan melakukan pengawasan yang memadai atas petugas yang memegang data pribadi. Jadi kalau misalnya dalam kantor itu ada privasi universal, data-data atau dokumen-dokumen yang dilindungi aksesnya. Misalnya data diri yang biasanya ditulis dalam data-data, kalau kalian kan data siswa itu yang ada NISN-nya, terus dan nama orang tua, tempat tanggal lahir. Nah, itu adalah data pribadi yang harus dilindungi secara universal. Sedangkan lingkup perlindungan privasi dalam dunia cyber atau cyberspace, yaitu collecting data, pemanfaatan, dan maksud pemanfaatan kepada siapa kita bertukar informasi, perlindungan data, pengiriman melalui email, dan cookies. Nah, ini biasanya record ini biasanya terekam dalam history browsing kalian atau browser kalian, entah itu di Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Kalau di HP biasanya ada UC Browser, Opera Mini, Puffin Browser, dan sebagainya. Itu harus dicek historinya secara berkala dan dihapus secara berkala. Nah, untuk data sendiri, data merupakan salah satu aspek dari legalitas yang dikaji dalam masalah TIK. Penggunaan dan pemanfaatan data sudah mencakup banyak aspek. Terdapat berbagai macam jenis data dalam teknologi informasi seperti data diri, data keuangan,
data karyawan, dan data penting lainnya. Apabila data tersebut hilang atau dicuri, maka yang bersangkutan akan merasa kehilangan data serta terjadi kekacauan. Nah, biasanya ini digunakan oleh para orang-orang yang nakal, baik secara dunia nyata maupun secara cybercrime. Biasa kita sebut cybercrime ya, secara cyber atau internet. Nah, ketentuan hukum perlindungan data di Indonesia itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Ada 6 yang mengatur tentang perlindungan hukum mengenai data, baik itu data privasi kolektif maupun data perusahaan besar dan data-data semua yang ada di Indonesia. Yaitu yang pertama UU nomor 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuan pokok kearsipan. Nah, arsip itu harus dijaga. Terus yang kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Undang-Undang nomor 7 tahun 92 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Undang-Undang tentang kesehatan tahun 2009 nomor 36. Undang-Undang nomor 11 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, untuk saat ini yang lagi ramai diperbincangkan itu mengenai telekomunikasi, adanya penyadapan dan pengambilan data lewat jejaring sosial. Nah, itu yang harus kita waspadai. Kalian yang punya jejaring sosial kayak Facebook, Instagram, Twitter, terus Line, itu sebisa mungkin diganti passwordnya secara berkala, sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, informasi sendiri, ada yang tahu informasi? Informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dan simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Jadi informasi itu adalah simbol atau kita biasa menyebutnya pesan yang bisa ditafsirkan dan bisa ditangkap oleh orang lain. Nah, ancaman terhadap informasi sendiri itu ada 3. Ancaman logik, contohnya kriptonalis. Nah, kriptonalis ini apa sih? Nanti saya jelaskan. Terus ancaman secara fisik, terus ancaman secara administrasi, ada 3 poin. Nah, untuk ancaman secara logik, itu kriptonalis ya contohnya. Itu kalian bisa sering lihat hacker melihat itu secara kriptograf, yang tulisannya hijau-hijau itu coding. Nah, itu namanya kriptonalis. Terus ancaman secara fisik yang kedua itu pencurian informasi data, biasanya dilakukan data-data yang ada di kantor yang biasanya diarsipkan dicuri, itu secara fisik. Ada hard copy. Terus ancaman secara administrasi, contohnya pengadaan data yang berlebih. Nah, ini banyak dilakukan oleh para oknum-oknum pemerintahan, contohnya koruptor, biasanya menggunakan pembobolan informasi yang rahasia, itu dilakukan oleh koruptor untuk menambah data atau melebih-lebihkan data keuangan atau anggaran yang seharusnya tidak perlu. Terus tujuan keamanan informasi itu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, yang ketiga availability atau ketersediaan. Nah, confidentiality itu apa sih? Ya, pesan yang bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Misalnya kalau di HW atau pramuka kita bisa membaca kode semapur, terus sandi morse, sandi rumput. Nah, itu hanya orang-orang yang berhak aja yang bisa membaca sandi-sandi tersebut.
Terus integrity itu adalah informasi yang dikirim dan diterima tidak berubah. Misalnya saya ngirim barang ini mouse misalnya, saya ngirim mouse ya datangnya mouse bukan keyboard gitu. Terus availability atau ketersediaan. Nah, kalau availability itu biasanya available itu bisa digunakan kapan saja data itu mau digunakan, tersedia kapan saja dan bisa diambil kapan saja oleh orang-orang yang ingin mengambil data tersebut. Nah, identitas itu apa sih? Identitas diri, kalian sering mengisi identitas diri. Itu apa? Identitas itu ya merupakan gambaran atau potret diri yang biasanya masuk dalam bagian terpenting dalam pencarian informasi atau data. Misalnya identitas siswa, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, NISN-nya berapa, kelas berapa, nomor HP-nya berapa, emailnya berapa, itu identitas kalian. Terus selanjutnya ada keamanan teknologi. Nah, ini yang penting nih, karena kita harus aman untuk melakukan apapun di dunia internet atau bisa kita sebut dengan cyber ya. Yaitu keamanan teknologi itu ada dua, yaitu pertama pencegahan dan pendeteksian. Pencegahan itu menggunakan apa? Menggunakan kriptografi atau data-data yang biasa kita susun menggunakan coding. Coding itu kayak apa? Ya yang kayak DOS. Kalian tahu DOS enggak? Yang hanya tulisan terus ada garis bawah titik 2. Terus biasanya kalau main CS itu, kalau yang biasa nge-game komputer, game CS, ada password yang harus ditulis dalam kriptografi tersebut. Terus yang kedua ada one time password atau OTP. Password yang sekali pakai. Misalnya dalam penggunaan percobaan penggunaan email itu menggunakan OTP aja cukup, one time password sekali aja cukup. Terus firewall ini biasanya dinding api, namanya dinding api firewall, itu biasanya tidak bisa ditembus. Terus yang keempat adalah alat penganalisis kerentanan pada perangkat. Ada 3 jenis, yaitu ada jaringan, server, sama web. Kalian sudah tahu jaringan itu apa, server itu apa, dan web itu apa. Terus yang kedua ada pendeteksi. Nah, pendeteksi itu biasanya ada antivirus. Antivirus ada Avira, ini sebut merek saja, Avira. Terus ada Smartdav, ada banyak lah, ada ratusan bahkan ribuan. Terus yang kedua ada IDS, Intrusion Detection System. Biasanya ini sudah ada dalam sistem komputer. Dan IPS, Intrusion Prevention System. Ini dua pendeteksi ini biasanya sudah ada dalam sistem komputer. Jadi nggak perlu install lagi biasanya. Nah, mungkin untuk hari ini mengenai legalitas TIK, telekomunikasi, informasi dan komunikasi, dicukupkan sekian. Apabila masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan lewat Japri aja. Terus untuk bukunya nanti saya kirim ebook untuk kalian. Dan nanti silahkan pelajari web yang saya share ke kalian juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.